Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, siluman rubah iblis berekor 9 akhirnya menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan. Dan setelah sosok ke-6 dari labu dewa bermata 9 muncul, dia akhirnya melesat menuju Taisu nomor 11 dan membunuhnya dengan satu pukulan. Taisu nomor 11 yang terbunuh penuh dengan daging cincang. Tetapi anehnya daging cincangnya dijahit kembali. Itu bukan pemulihan, tetapi mayat yang tidak bernyawa. Armor dewa palsu yang tersebar di tubuhnya belum sepenuhnya runtuh, jadi hanya mengikuti di belakang sosok perunggu saat ini, dan terlihat itu sangat menakutkan. Jenis kematian bukanlah akhir hidupnya. Setelah mati dia juga dikendalikan sebagai boneka, tapi jelas dia tidak memiliki keterampilan bertarung lagi. Sebaliknya, penampilannya sangat mengejutkan. Lagi pula dia nomor 11. Setidaknya dia sudah dianggap sebagai eksistensi teratas di antara kerumunan Taisu. Pasti merupakan pukulan berat di hati orang-orang Taisu ini untuk melihat bahwa nomor 11 terbunuh dalam pertempuran dan penampilannya masih sangat tragis setelah kematiannya. Dalam benak Xiaoyan saat ini, sosok ke-6 di labu dewa bermata 9 perlahan mengeras dan juga mendapatkan namanya. Dewa roh kematian. Siluman rubah iblis berekor 9 tiba-tiba menatap Xiaoyan yang sedang bergumam. Kekuatannya begitu kuat. Apa kekuatan senior ini? Aku tidak tahu. Siluman rubah iblis berekor 9 merangkul dadanya yang bengkak dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia memang tidak tahu. Senior ekor 9, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Sedangkan kalian hidup berdampingan setiap hari. Dan apa tidak ada gosip? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rubah iblis berekor 9 memandang Xiaoyan dengan aneh. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Adik laki-laki, jangan bicara omong kosong. Meskipun aku genit, aku juga berprinsip. Aku tidak melakukan hal semacam ini. Yang tinggal bersamanya adalah orang-orang miskin yang kamu kirim. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu dan sedikit bingung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa hanya ada satu hal yang dia kirim ke labu dewa bermata 9, dan itu adalah jiwa-jiwa yang mati. Xiaoyan memikirkan nama itu, tapi nama itu sepertinya tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apakah dewa kematian nama senior ini? Tanya Xiaoyan. Setelah nomor 11 sudah ditangani, jadi Xiaoyan tidak perlu terburu-buru ke arena sekarang. Hah, bagaimana kamu tahu identitasnya? Berbicara secara logis, identitas ini seharusnya masih cukup misterius bagi orang-orang di dunia lain. Namanya Jiwu, dan dewa kematian adalah identitasnya di dunia tanpa batas. Rubah berekor 9 melirik Xiaoyan yang ingin tahu lalu menjelaskannya. Dewa kematian sepertinya ada hubungannya dengan hidup dan mati, kata Xiaoyan. Satu-satunya yang dia dapatkan adalah nama dewa kematian, dan Jiwu yang disebutkan oleh siluman rubah iblis berekor 9 jelas merupakan nama aslinya. Dia bertanggung jawab untuk memenggal kepala jiwa-jiwa jahat. Rubah iblis berekor 9 menjawab. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, menyatakan bahwa dia tidak memahaminya. Orang yang terbunuh olehnya akan disebut mayat hidup. Mayat hidup ini tidak akan mati sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu, tetapi dapat dikendalikan olehnya. Rubah iblis berekor 9 menjelaskan kepada Xiaoyan. Dan peti yang menjulang tinggi itu sangat mengesankan, dan tentu saja sulit untuk tidak menyadarinya. Xiaoyan dengan tegas memunggungi siluman rubah iblis ekor 9 karena dia takut terpesona lagi secara diam-diam. Apakah kamu tahu
bahwa sangat tidak sopan jika tidak melihat wanita cantik ketika berbicara dengannya. Setelah selesai berbicara, rubah iblis berekor 9 muncul di depan Xiaoyan dalam jarak setengah lengan dari Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, ada aura yang tidak baik. Meski jaraknya jauh, niat membunuh yang kuat masih bisa dirasakan. Tiba-tiba, aura ganas meraung. Rubah iblis berekor 9 mundur untuk menghindarinya, tetapi aura tajam itu tidak melukai Xiaoyan sama sekali. Namun itu juga mengejutkan Xiaoyan melihat ke arah nafas menolong di ujung. Pada saat inilah rubah iblis berekor 9 yang baru saja mendekati Xiaoyan langsung menyadarinya. Sungguh wanita yang galak. Dia sudah cemburu bahkan sebelum aku menciummu. Rubah iblis berekor 9 tersenyum menawan, dan Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata itu. Ini menunjukkan bahwa permaisuri masih sangat posesif. Adegan ini juga membuat Xiaoyan langsung merasa bahwa dia tidak dapat melanjutkan obrolan lagi. Jika tidak, sesuatu akan terjadi jika dia tidak menjaga keseimbangan. Pada saat ini, pertempuran sedang berlangsung dan tidak ada yang bisa menentukan sisi mana yang menang untuk sementara. Jumlah pasukan permaisuri sangat besar dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Jumlah kekuatan abadi benar-benar melampaui istana Dewa Pemburu. Yuji telah menyadarinya dan dia senang dia telah membuat pilihan yang tepat. Tentara berkobar yang dipanggil oleh Istana Abadi Nirvana adalah kekuatan terkuat dari permaisuri yang ada dalam rumor, dan dia adalah penguasa mutlak di alam Suanyin. Yuji tidak hanya tidak mengharapkannya, seharusnya itu juga menjadi legenda yang telah mati, dan dia tidak pernah memikirkan masih bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri hari ini. Setelah Taisu datang ke alam Suanyin, mereka secara alami melakukan banyak upaya. Mereka tahu tentang kekuatan yang mengancam di alam Suanyin. Mereka secara alami tahu tentang permaisuri yang kuat. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa permaisuri sudah lama mati, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan permaisuri. Tanpa diduga, permaisuri yang seharusnya mati di zaman kuno ini tiba-tiba muncul dan saat ini menjadi penghalang terbesar Taisu di alam Suanyin. Saat ini, di salah satu dewa Taisu di ujung terjauh, ada beberapa sosok yang berdiri di punggungnya. Ada angka 2 di lengan pemimpinnya. Sebelum kematian nomor 11, dia memanggil nomor 1. Tetapi sepertinya nomor 1 belum muncul di bidang penglihatan ini. Tampaknya nomor 2 adalah pemimpin kelompok Taisu ini, dan jatuhnya nomor 11 juga membuatnya cemberut. Untuk Taisu, dia juga kehilangan seorang jenderal. Untungnya armor dewa palsunya langsung diambil kembali setelah kematiannya, sehingga Xiaoyan melihat sekeliling. Setelah nomor 11 terbunuh, dia tidak melihat armor dewa palsu milik nomor 11. Dia sempat berpikir bisa mendapatkan armor dewa palsu yang lebih kuat, tetapi dia tidak berharap Taisu begitu berhati-hati. Tidak hanya itu, Xiaoyan menemukan bahwa hal yang sama berlaku di medan perang. Jelas Taisu menggunakan beberapa cara untuk mengambilnya kembali, yang menunjukkan bahwa Taisu sangat mementingkan armor dewa palsu. Dan justru karena inilah, setelah Taisu dibunuh oleh Xiaoyan sebelumnya, lebih banyak pihak Taisu akan tertarik untuk datang. Meskipun mereka tahu bahwa Taisu sudah mati, mereka masih ingin datang. Sekarang tampak jelas bahwa mereka datang untuk mengambil kembali armor dewa palsu, bukan untuk membalas kematian sosoknya. Bahkan jika mereka bersatu, tujuan sebenarnya adalah untuk memulihkan armor dewa palsu. Setelah nomor 11 tewas dalam pertempuran, pada saat yang sama, sesosok terbang keluar dari raksasa persegi, dan di lengannya ada nomor 11. Tentu saja armornya akan segera diwarisi oleh orang Taisu lainnya. Aku khawatir itu akan menghabiskan banyak jika kita bertarung seperti ini. Kita harus menghindari pemborosan sumber daya untuk sampah-sampah ini, kata Taisu nomor 2 perlahan.
perang ini tidak bisa dihindari. Permaisuri belum mati. Selama dia masih hidup, dia pasti akan memimpin alam Swanyin untuk melawan. Tapi tampaknya lebih dari 50% pusat kekuatan abadi di alam Swanyin telah datang ke sini. Kita singkirkan mereka, dan akan ada banyak sumber daya yang tertinggal setelah mereka mati. Selain nomor 2 ada juga nomor 3, dan nomor 3 ini juga tidak memakai topeng, memperlihatkan wajahnya yang indah dan dengan rambut pirang dan mata emasnya. Berapa banyak yang bisa ditinggalkan oleh makhluk abadi ini, dan sumber daya yang dikonsumsi dengan membunuh mereka tidak dapat menebusnya sama sekali, dan tidak dapat mendukung perang dengan perang. Paling-paling itu hanya dapat mengurangi beberapa kerugian. Kata nomor 2 segera, bagus untuk menebusnya. Selama kita masih di alam Swanyin, perang ini tidak akan terhindarkan. Meskipun nomor 3 adalah seorang wanita, suaranya acuh tak acuh dan menakutkan. Nomor 2 terus mengerutkan kening. Dia jelas tidak ingin melawan pertempuran ini. Dari mata mereka, membunuh siapapun di alam Swanyin adalah pemborosan sumber daya. Perang besar sudah dekat. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, sehingga perang dapat diakhiri dengan kerugian paling sedikit. Nomor 2 meletakkan tangannya di belakang, matanya menunjukkan tatapan serius, seolah-olah sedang memikirkan cara menghilangkan kotoran di matanya dengan lebih cepat. Kamu bisa langsung menggunakan 50 cahaya pemusnahan Dewa Taisu. Itu sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Namun konsumsinya akan sedikit lebih tinggi, tapi saat ini itu merupakan metode paling sederhana dan paling kasar. Setelah berpikir sejenak, Taisu nomor 3 menemukan cara ini, karena saat ini hanya metode inilah yang dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan sedikit kerugian. Itu hanya sekelompok sampah. 50 Dewa Taisu terlalu banyak untuk digunakan, dan konsumsi menggunakan cahaya pemusnah terlalu besar. Itu tidak perlu dilakukan saat ini. Taisu nomor 2 menggelengkan kepalanya dan menolak proposal Taisu nomor 3. Lihatlah permaisuri di ujung. Orang-orang ini semua dipanggil olehnya, dan mereka juga mendengarkan panggilannya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menangkap raja terlebih dahulu, lalu menangkap pencuri. Jika kita bisa membunuhnya, semangat orang-orang ini pasti akan hancur. Maka itu akan mengalahkan diri mereka sendiri. Di antara pembicaraan nomor 2 dan nomor 3, pria bernomor 4 di lengan armor dewa palsu di sisi lain memandang ke arah permaisuri yang jauh. Dia memiliki rambut pirang pendek dan wajahnya memiliki seperti bekas luka yang berlebihan. Itu seperti kilat yang tampak ganas dan mendominasi. Tangkap raja dulu. Itu ide yang bagus, karena kamu yang mengusulkannya, dan sepertinya hanya kamu yang mampu melakukan tugas ini. Kata nomor 2, dan setelah kata-kata itu jatuh, nomor 4 siap untuk melakukan langkah nyata. Tapi sebelum kamu bergerak, pernahkah kamu memahami kekuatan seorang permaisuri? Kemudian nomor 2 melanjutkan, melihat nomor 4 yang ingin mencoba. Dia benar-benar sedikit takut nomor 4 akan bergegas maju tanpa pemikiran, yang tidak diragukan lagi tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Tidak. Mendengar ini, dia tertegun. Belum lagi hanya ada sedikit orang di Taisu yang mengenal permaisuri. Lagi pula, sebelum melihat permaisuri dengan mata kepala sendiri, mereka semua berpikir bahwa permaisuri telah lama mati. Jadi tidak ada yang akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu tentang permaisuri. Ada desas-desus bahwa permaisuri telah mencapai keabadian dewa. Apakah kamu berpikir bisa melawannya dengan kekuatanmu? Nomor 2 melanjutkan, ketika nomor 4 mendengar kata keabadian dewa, Taisu nomor 4 langsung terdiam. Namun setelah nomor 2 mengatakan ini, wajah cantik nomor 3 bingung, dan matanya yang indah penuh dengan pikiran. Dia memandangi permaisuri yang duduk di singgasana tanduk naga di kejauhan. Kami telah melakukan banyak penyelidikan di Taisu,
Dan memang terbukti bahwa permaisuri telah lama mati. Jika dia benar-benar abadi, mengapa dia membiarkan kami menjarah sumber daya sampai sekarang? Sepertinya agak tidak masuk akal untuk memikirkannya. Meskipun nomor 3 adalah seorang wanita, matanya bersinar terang, jelas dia juga orang yang bijaksana. Begitu ucapan ini keluar, baik nomor 2 dan nomor 4 mau tidak mau meliriknya, seolah-olah itu terdengar sangat masuk akal. Maksudmu dia hanya berpura-pura sekarang? Atau dia benar-benar telah mati dan sekarang dia hanyalah sisa jiwa? Nomor 2 berkata perlahan, nomor 3 itu mengangguk ringan, terus menatap permaisuri dan berkata dengan serius. Berdasarkan pemahaman wanita tentang wanita, dia cenderung berpura-pura bersikap dingin. Jika dia benar-benar keabadian para dewa, tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk berurusan dengan kita. Kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keabadian para dewa. Ini jelas tidak sulit baginya untuk mengetahuinya. Kita akan bergerak. Kupikir permaisuri bukan lagi permaisuri yang kuat dalam desas-desus. Kekuatannya saat ini seharusnya hanyalah yang tersisa. Nomor 3 menganalisis dengan hati-hati, dan perkataan nomor 3 memang sangat masuk akal, dan jika permaisuri cukup kuat, dia akan mengambil tindakan untuk menekan mereka. Itu masuk akal. Jadi siapa di antara kalian berdua yang akan mencobanya sekarang? Benar-benar seperti yang kamu katakan. Kamu hanya perlu mengujinya dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Setelah selesai berbicara, nomor 2 melihat pada mereka berdua dan kemudian juga memandang semua orang di belakangnya. Semua orang di belakangnya adalah yang terkuat di sini, dan mereka juga mengenakan armor dewa palsu yang paling kuat, dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menguji realitas permaisuri. Namun jika tes ini benar seperti yang dikatakan nomor 3, maka akan ditemukan terobosan dalam perang ini. Tetapi jika permaisuri masih merupakan kekuatan yang dikabarkan telah mencapai tingkat keabadian dewa, maka diperkirakan tes ini akan langsung membunuh mereka. Risikonya sangat tinggi. Saat ini bahkan nomor 4 yang awalnya ingin mencoba, saat ini memilih diam. Lagi pula kata keabadian dewa itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang menjawab nomor 2. Jelas tidak ada yang berani menyerang ke permaisuri untuk menguji hal semacam ini. Sepertinya semua orang tidak mau. Karena metode ini tidak berhasil, mari pikirkan metode lain. Melihat tidak ada tanggapan dan tidak ada paksaan pada siapapun, tampaknya tidak peduli bagaimana perang berakhir, Taisu pasti akan menang 100%. Lihat, pria perunggu itu sangat kuat. Seseorang harus segera menghentikannya. Saat beberapa orang masih mengobrol dan memperlakukan perang dengan acuh tak acuh, tiba-tiba Dewa Kematian muncul di medan perang, dan kekuatan tempurnya yang kuat mengejutkan semua orang. Karena ratusan orang Taisu telah dihancurkan langsung dari armor dewa palsu dan mati secara tragis, dan Dewa Kematian yang tinggi dan kuat melambaikan senjata perunggu di tangannya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu pasti akan menimpa orang Taisu, dan armor dewa palsu dari siapapun tidak dapat menahan angin kencang dari tangan Dewa Kematian. Serangkaian suara tumpul tersebar di seluruh medan perang. Sosok tinggi dari Dewa Kematian melambaikan senjata perunggu di tangannya. Serangannya tampak seperti serangan sederhana, tetapi bahkan dengan serangan yang tampaknya sederhana ini, itu tidak melewatkan satu pukulan pun, dan setiap pukulan mengenai orang Taisu secara acak, dan setelah beberapa saat itu mati di sekitarnya. Di sisi lain, di belakang Dewa Kematian sudah ada sederet sosok yang mengikuti, dan sederet sosok ini aneh. Mereka bengkok dan terlihat sangat menakutkan. Ada yang patah di pinggang, ada yang tidak memiliki kepala, dan ada yang tubuhnya patah. Mereka mengikuti di belakang Dewa Kematian, seolah-olah mereka menyembahnya. Pemandangan itu terlihat aneh dan menyeramkan. Sungguh kekuatan yang kuat. Liu Yan dan Yang Song, kalian berdua segera menembak dan membunuhnya.
Nomor 2 berteriak dengan suara rendah. Kata-kata itu jatuh dan 2 orang dengan nomor 9 dan nomor 10 di tangan mereka segera melangkah maju. Jika diperlukan, kalian bisa menggunakan kekuatan terlarang. Ketika keduanya bergegas keluar, nomor 2 mengingatkan. Dan segera 2 sosok bersemangat, bahkan menggunakan kekuatan keabadian untuk terbang, yang secara alami menyebabkan reaksi kekerasan. Mereka tidak tahu apa itu belas kasihan atas barang-barang yang mereka rampok. Ketika mereka mendengar seni bela diri terlarang, mata mereka tiba-tiba bersinar. Pinggang tampaknya telah banyak diluruskan karena ini, dan sayap muncul di belakang kedua sosok itu, dan kecepatan mereka meningkat tajam. Gerakan menderu keduanya begitu keras sehingga hampir setengah dari orang di medan perang melihatnya. Adapun sosok di sekitar Dewa Kematian, mereka juga segera menghindar, seolah-olah mereka takut terluka. Semua orang di Taisung memandangi keduanya yang datang bersiul, dan kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat. Tampaknya serangan nomor 9 dan nomor 10 sangat menyemangati hati mereka yang baru saja diintimidasi oleh Dewa Kematian. Pedang raksasa berisi kekuatan abadi yang agung dan cahaya keemasan tiba-tiba meraung, menyapu ke arah Dewa Kematian, dan kehampaan tampak bergetar di bawah tebasan ini. Menghadapi serangan sengit dari keduanya, Dewa Kematian mengayunkan senjata perunggu di tangannya, berputar selama beberapa waktu, dan dia mengangkat senjata perunggu lalu mengayunkannya dengan keras sehingga menghasilkan percikan api. Suara gemuruh yang keras menyebar, dan serangan keduanya mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat dan meningkatkan kekuatan serangan mereka ke tingkat yang menakutkan. Namun kekuatan serangan mereka hampir sepenuhnya bergantung pada kekuatan abadi yang kuat, dan metode serangannya bahkan lebih sederhana dan kasar, yaitu menggunakan kekuatan abadi yang kuat untuk mengguncang musuh dengan keras. Keduanya sangat percaya diri dalam serangan mereka. Armor dewa palsu di tubuh mereka memiliki kilau keemasan yang gelap, sulit untuk membedakannya dalam penampilan, tetapi ada perbedaan warna yang jelas, dan warnanya juga dapat langsung membedakan tingkat armor mereka. Armor dewa palsu yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap pada kedua orang ini jelas merupakan kelas yang lebih tinggi. Selain itu, ada 5 kristal merah di dada mereka yang memancarkan cahaya. Kekuatan abadi yang terkandung di dalam 5 kristal merah bahkan lebih agung, sehingga mereka dapat melepaskan kekuatan abadi tanpa ragu dalam pertempuran. Hanya saja ketika serangan keduanya mengenai perunggu di tangan Dewa Kematian, serangan dahsyat itu seolah-olah tongkat kayu menghantam batang besi dengan sekejap, dan senjata di tangan keduanya langsung menghantam kekuatan yang kuat dan tiba-tiba hancur. Keduanya terkejut dan segera bersiap untuk mundur lalu menembak ke belakang, tetapi suara Dewa Kematian tiba-tiba terdengar sebelum keduanya sempat mundur. "Tetap di tempatmu!" Keduanya benar-benar berhenti menghadapi senjata perunggu yang menderu dari Dewa Kematian. Mereka berdua terkejut jika pukulan ini jatuh pada mereka, bahkan jika mereka memiliki armor dewa palsu dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Mungkin itu tidak dapat membuat mereka mundur sepenuhnya. Imobilitas sosok itu juga membuat mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi, dan saat ini mereka tidak bisa menggerakkan sosoknya, dan pada saat kritis terdengar keduanya berteriak pada saat yang bersamaan. "Seni bela diri terlarang, 10 pedang hantu mutlak, ayo! Seni bela diri terlarang, segel dewa langit dan laut, sekarang!" Suara keduanya berteriak hampir bersamaan, dan 2 berkas cahaya meraung dari cahaya raksasa persegi dan bergegas menuju keduanya dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun senjata perunggu Dewa Kematian lebih cepat dan tidak mungkin menunggu cahaya senjata terlarang untuk sementara waktu. Jadi keduanya mengangkat tangan untuk memblokir dada mereka. Kemudian armor dewa palsu menggeliat seperti cairan dan berubah menjadi sebuah perisai dengan kilau keemasan gelap. Pada saat yang sama, di atas 5 kristal merah di dadanya, kekuatan abadi yang agung melonjak dengan gila-gilaan, menutupi perisai dalam sekejap.
segera terdengar dua suara ledakan yang teredam dan perunggu dari Dewa Kematian menghantam keras perisai yang dibentuk oleh dua armor dewa palsu. Setelah terdengar dua suara tumpul, lalu suara retakan datang di saat berikutnya. Perisai di kedua lengan armor dewa palsu kedua orang itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari senjata perunggu. Setelah perisai itu hancur, senjata perunggu dari Dewa Kematian tidak berhenti jatuh, tetapi menghantam dada mereka berdua. Meskipun cahaya keemasan dari armor dewa palsu meledak pada mereka berdua, dan kekuatan abadi memenuhi seluruh tubuhnya, dan meningkatkan pertahanan armor dewa palsu menjadi yang terkuat, tetapi ketika perunggu dari Dewa Kematian menghantam keduanya, sosok keduanya seperti bola. Mereka langsung diledakkan ke ujung. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa menstabilkan tubuhnya. Dan tubuh mereka berputar dengan liar saat menembak ke belakang. Dada keduanya cekung dan kekuatan bertarung dari Dewa Kematian membuat keduanya tidak berdaya. Saat keduanya berjuang untuk menstabilkan sosoknya, cahaya senjata terlarang akhirnya menyelimuti keduanya. Keduanya yang telah memperoleh seni bela diri terlarang saat ini menstabilkan tubuh mereka. Namun mereka tetap ditembak oleh Dewa Kematian dan terbang ratusan kaki jauhnya. Jika bukan karena kekuatan seni bela diri terlarang untuk membantu mereka menstabilkan tubuh mereka, mungkin mereka akan terbang ribuan kaki jauhnya. Keduanya terengah-engah. Meskipun mereka mengenakan pelindung wajah, orang bisa tahu dari dada mereka yang cekung bahwa wajah keduanya di bawah pelindung wajah pasti sangat jelek. Bahkan jika mereka ditutupi oleh pelindung armor dewa palsu, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Namun setelah mendapatkan seni bela diri terlarang, keduanya menyesuaikan status mereka sedikit. Dewa Kematian baru saja membuat mereka berdua kehilangan muka. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Jika mereka mundur sekarang, pasukan Taisu yang sedang bersemangat pasti akan sangat tersakiti. Melihat Dewa Kematian tinggi di ujung, dia juga mengenakan armor, tetapi dibandingkan dengan armor dewa palsu yang sangat indah pada mereka, armor perunggu pada Dewa Kematian terlihat lebih sederhana dan misterius. Terlebih lagi, gerakan aneh dari Dewa Kematian tadi membuat mereka berdua mandek. Entah bagaimana cara Dewa Kematian itu melakukannya. Setelah dia memberi perintah, keduanya benar-benar tidak bisa bergerak. Xiaoyan yang masih menonton juga dikejutkan oleh gerakan Dewa Kematian. Meskipun Yao Beng juga memiliki efek mengendalikan musuh, tampaknya kemampuan Dewa Kematian untuk mengendalikan lawan dengan kata-katanya bahkan lebih mengerikan. Karena dia tidak hanya bisa mengendalikan musuh untuk diam di tempat, tapi bahkan membuat musuh yang menjauh akhirnya terbang kembali. Dengan kemampuan seperti itu, Xiaoyan mendesis dingin di dalam hatinya. Dengan munculnya Dewa Kematian, akhirnya dia mengerti mengapa 5 orang lainnya di Labu Dewa Bermata 9 mematuhi perintahnya. Dan kekuatan Dewa Kematian telah sepenuhnya melampaui imajinasi Xiaoyan. Pada saat ini, Dewa Kematian melangkah keluar dan sosoknya yang tinggi meraung. Tetapi dia tidak mengejar Taisu nomor 9 dan nomor 10. Dan dia menyapu ke arah orang Taisu lainnya. Setiap kali senjata perunggu diayunkan, pasti akan mengenai setidaknya satu Taisu. Dan serangan Dewa Kematian bahkan tidak dapat ditahan nomor 9 dan nomor 10. Apalagi orang Taisu lainnya. Ini hampir seperti menghancurkan armor dewa palsu dengan satu sentuhan, dan sosok di bawah baju besi itu akan langsung dihancurkan oleh kekuatan perunggu yang kuat, dan organ dalam, meridian, serta tulang semuanya akan hancur. Armor dan tubuh mereka meledak secara langsung, dan kematiannya sangat tragis. 199. Suara dalam dari Dewa Kematian keluar. Dia sepertinya hanya membunuh orang. Tidak masalah siapa yang dia bunuh, selama jumlahnya bisa memenuhi target. Dan Xiaoyan sedang mengamati orang-orang Taisu yang dibunuh oleh Dewa Kematian. Xiaoyan tidak peduli dengan kematian mereka. Yang dipedulikan Xiaoyan adalah
kemana perginya armor dewa palsu di tubuh mereka setelah mereka mati. Dan film pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.